Iya, iya, halo, selamat malam Pak Bastian. Oke, silakan. Ya, Ini Pak menyambungkan tadi yang dari penjelasan pembukaan di awal. Kita kan dibayar sama Google Pak. Jadi eh, pola skemanya seperti apa yang maksud dibayar sama Google Pak? Apakah langsung dari Google ke member apa ke Cubik dulu oke. Jadi gini skemanya? ya, eh, polanya seperti ini. Polanya adalah para pengiklan perusahaan, dia kan iklannya ke Google. Nah, setelah mereka iklan ke Google, tentu saja dia pengen semua orang baca iklan mereka, ya kan? Dan terutama iklan yang dibaca oleh mereka, yang dipasang oleh mereka, yang lebih penting adalah kalau banyak nonton akan mengangkat yang namanya rating daripada para pengiklan. Nah, para pengiklan kalau misalkan mereka ingin dapatkan ini, tapi selama ini mungkin biasanya kalau kita lagi nonton atau lagi buka handphone, seringkali kalau ada iklan lewat, pasti kita tidak tonton, ya kan? Nah, sedangkan omset daripada Google itu besar sekali ya. Kalau di presentasi kita kan sering kita tunjukkan lebih kurang 265 miliar US dollar ya. Nah, jadi omsetnya begitu besar sehingga Google dia melempar ke Big. Nah, supaya kita tonton sampai habis, artinya minimal kita tonton 20 sampai 30 detik, artinya iklan itu menjadi berkualitas. Iklan itu menjadi berkualitas sehingga yang pasang iklan juga senang karena ratingnya naik. Nah, kita baca yang deteksi kita baca adalah AI-nya Google. Tapi nanti Google karena yang yang perantara kita ke Google adalah Cubic, nanti Google bayarnya ke Cubic baru ke kita. Nah, bagaimana cara hitungannya? Makanya Cubic selalu mengatakan kita tonton iklannya lebih, jangan pas-pasan ya. Supaya apa? Supaya sama seperti tadi kita lagi ngomong, Pak Hidayat tahu-tahu hilang, mungkin tiba-tiba internetnya putus. Nah, berarti iklannya mungkin tidak terbaca dengan sempurna, kita tidak akan dapat poin. Jadi biasanya memang Kubik menyarankan kita baca lebih supaya kita bisa dapat sempurna ya. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke, oke. Bayar kita tetap Kubik tapi dari Google ya. Oke, berarti kita Cubik apa sih, Google masuk ke Cubik dulu gitu ya? Karena kan karena kan biasanya kalau umumnya iklan itu kan yang pemilik website nih yang setting itu kan. Ya. Betul nggak Pak kayak gitu? Maksudnya gimana? Yang setting gimana? Ini kan iklan muncul nih ke Cubik. Ya. Berarti kan nggak ujuk-ujuk iklan itu ada di website kan? Berarti kan polanya sama kayak Google AdSense lah. Kita mau ditempel di atas, di tengah, di bawah. Makanya kan bahasa kita dibayar sama Google itu harus kita pahami dulu. Sebenarnya ini pihak Google ini langsung membayar ke member apa polanya ke Cubik dulu kayak gitu kan? Ya, bayarnya ke Cubic, nanti Cubic baru bayar ke kita ya bayar ke Cubic. Oke. Makanya Cubic perlu rekap juga dulu ya. Ya, berarti nggak jauh beda sama Google AdSense ya Pak ya? Bunganya malam ini kita bisa terima semuanya ya. Berarti nggak jauh beda sama Google AdSense ya, polanya kayak gitu ya? Mungkin karena kita juga bukan orang IT, kita ikutin aja. Enggak, maksudnya kan kalau Google AdSense kan udah umum. Ya mungkin lebih kurang sama lah ya, mungkin lebih kurang sama. Oke. Ya itu dulu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Oyon. Berikutnya Pak Marcel.
Pak Bastian, terima kasih banyak ya. Kami hari ini banyak dapat tekanan. Betul. Sama Pak. Ya, saya ngerti Pak Bastian juga Pak ini semua. Pak Bastian, saya ada 4 pertanyaan, Bapak bisa jawab satu-satu. Pertama, Bapak tadi sebut tanggal 1 Mei atau 1 Juni. Begitu Pak ya. Ya, kita mulainya kapan kemarin? Ya kalau sesuai dengan dari awal itu kita mulai dengan 15 Juni Pak. 15 Mei. 15 Mei ya. Itu yang harus diverifikasi lagi Pak ya. Ya. 15 Mei atau mulai 1 Juni. Yang kedua Pak, Ya. masih nggak berlaku dengan pola perubahan begini, perubahan pola apa masih berlaku? Saya rekrut si A dapat 10, saya juga dapat 10 dari si A. Masih berlaku? Masih berlaku perubahan. Yang pertanyaan yang ketiga Pak, ketika saya WD tadi kan harus menunggu kurang lebih 2 kali 24 jam. Ketika saya WD masih nggak Pak berlaku 10% saya harus sewa dulu itu cloud baru saya bisa WD lagi sisa yang pending wallet tadi. Kalau yang klik iklan semuanya free, nggak ada yang dibayar ya, kecuali kita sewa cloud. Pokoknya yang klik iklan semuanya free, nggak usah bayar. Kita dapat 1.000 ya dapat 1.000, nggak usah beli. Artinya Pak Bastian dapat 1.000, artinya 1.000 itu kita boleh WD kan itu banyak. Boleh. Oke. Pertanyaan keempat Pak Bastian, bagaimana nasib teman-teman saya termasuk sendiri yang sudah membeli sudah menyewa cloud? Bapak tadi sampaikan lihat di Telegram. Ya. Jadi gini. Pertama kami tidak punya link Telegram publik Pak. Ya. Oke, lanjutkan Bapak yang silakan. Oke. Pertama tadi saya disampaikan tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, mudah-mudahan dia hitung dari tanggal 1 Mei ya, karena untuk yang pertama ini kan dia bayar semuanya ya. Pertama ini dia bayar semuanya. Yang sudah join di tanggal 1 Mei mudah-mudahan semuanya dapat, tapi kita kan nggak bisa tentukan karena ID-nya dia juga tadi nggak sebutkan tanggal 1 Mei atau 1 Juni ya. Kalau bilang 1 Juni kan kita mulainya 15 Juni ya kan, harusnya mulai 15 Juni dulu ya kan. Ya mudah-mudahan itu Mei ya, karena dalam minggu ini mereka akan bayar terus ya. Terus yang kedua yang sponsor 100%, dia tetap sponsor, kita tetap dapat 100%, itu tidak ada perubahan ya. Terus yang ketiga 2 kali 24 jam, ini pertanyaan tadi adalah kalau pending wallet Pak, soal pending wallet. Sekarang udah nggak ada pending wallet ya, nggak ada wallet. Terus yang klik iklan itu semuanya didapat, kecuali yang tadi Bapak bilang beli cloud. Nah, yang beli cloud itu kan ada ekstra bonusnya, ekstranya adalah di bonus sponsor, ya kan? Karena cloud belum dihitung, tapi di bonus sponsor yang misalkan Bapak mengajak 10 orang di bawah, 10 orang itu klik iklan, Bapak kan dapat 100%, betul nggak? Ya. Nah, terus yang kedua, bonus sponsor yang beli cloud adalah, kan itu antara 5% hingga 50%, ya kan? Bapak beli cloudnya berapa? Kalau beli cloud 1 kan 5 sampai 15%, kalau 10 kan sampai 30%, kalau 100 kan sampai 50%. Tinggal Bapak belinya di mana. Nah, itu yang yang beli cloud tetap akan dihitung. Kita akan mendapatkan hasil, tetapi cloudnya belum dijalankan. Cloudnya mungkin dijalankan pada bulan, kita tunggu saja karena belum ada informasi dari perusahaan. Jangan kita umumkan, nanti salah lagi ya. Siap Pak, ngerti. Oke, sementara saya itu Pak Bastian, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Marcel. Oke, berikutnya Pak Mansur. Oke, terima kasih banyak. Wah, ini leader besar ini. Iya, makanya saya ini sendiri di Kepri ini. Jadi meskipun masih kecil timnya, ya terpaksa saya jadi leader. Jadi memang beban besar beberapa hari ini, termasuk mulai tadi malam.
yang tadi. Eh, Sebenarnya free masih ada beban ya, apalagi Ya, bebannya beban masing-masing ngejar kita tentang pencarian bonus gitu ya. ya. Cuman kita kasih info yang sesuai dari leader-leader besar yang di tim yang lain itu aja. Yang saya mau pertanyakan seperti Bapak yang tadi, kita di grup kita ini ada berapa mitra yang sewa klon tadi ya, yang tidak saya perintah suruh sewa, mereka itu karena sering bermain di bisnis yang lain, sering depo-depo, mereka tuh tidak mengikuti saya, ya mereka tuh depo-depo kan. Jadi saya juga terikut di depo-depo, jadi itu beban besar hari ini buat saya ya. Jadi itu memang dibayar ya hari ini ya, malam untuk malam ini ya. Pertama yang dibayar semuanya adalah klik iklannya aja. Yang klik iklan dulu. Ya, yang klik iklan ya, jangan klik iklan kayaknya memang pada dasarnya mereka tuh klik semua, cuman ikut aturan apa tidak saya pun juga tak ngerti, tapi ada poinnya gitu. Ya. Sepertinya saya dapat informasi pokoknya kita klik nanti yang pertama ini dibayar semuanya. Oke, terima kasih. Untuk Cuma sementara nanti itu aja. setelah ini kalau kita ngeklik kita ikutin ikutin cara yang kemarin diajarkan, yang kemarin Pak Uceng ada buat summary-nya. Pokoknya kliknya pagi siang malam itu kita akan kliknya 2 kali itu nanti ke depan gitu ya. Oke, begitu aja. Oke, terima kasih Pak Mansur. Berikutnya Mr. John Ko, ini dewa judi dari Taiwan ini. John Ko. Selamat malam Pak Bastian dan semuanya. Selamat malam Pak Dewa Judi. Pak Bastian tadi menyampaikan kalau bisa yang leader-leader jangan WD dulu. Nah, itu apakah ada batas waktunya WD? Kalau misalnya kita kumpulkan terus atau gimana gitu Pak Bastian? Sebenarnya begini, itu hanya saran ya. Uangnya di situ selama Cubik masih ada, ya tidak akan hilang, ya kan? Tidak akan hilang. Jadi nggak ada batas waktunya, karena ini bukan wallet pending, ya kan? Ini adalah wallet aset kita. Pokoknya kita ada bonus, nah itu akan di situ selama Cubik ada, tidak akan hilang. Oh, berarti yang bisa hilang itu cuma di wallet pending ya? Ya, tapi sekarang pending sudah nggak ada. Perusahaan nggak mau pending-pendingan katanya. Oke, kalau memang nggak ada pending berarti intinya itu adalah nggak ada batas waktu kita harus tarik langsung kan, berarti begitu kan ya, Pak Bastian? Betul. Oh, oke. Itu aja Pak Bastian, terima kasih. Oke, terima kasih Mr. John Ko. Berikutnya Pak Wem Ambon. Silakan Pak Wem. Pak Wem ada nggak? Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya cuma mau pastikan aja Pak Bastian. Ya. Itu jam 11 malam Nanti ini, itu pasti dibayar nggak tuh? Nah, kita semuanya mengharapkan pasti, Pak. Kalau punya saya bilang pasti. Tapi masalahnya perusahaan ini bukan punya saya. Nah, kalau punya saya, kalau bukan punya Pak Bastian, kenapa ngomong jam 11 harus dibayar, Pak? Tadi informasinya dari orang IT sama dari Mike ya, yang menginformasikan. Nah, awalnya kan Pak Bastian bilang bahwa Pak Bastian nggak punya koneksi sama orang manajemen di perusahaan. Nah, malam ini Pak Bastian sampaikan, jangan sampai saya sampaikan lagi di grup, itu jadi bumerang buat saya Pak Bastian. Pasti teman-teman yang lain juga kan seperti itu. Putus-putus Pak, nggak kedengaran. Jadi begini Pak, sesudah ini kan saya sampaikan ke grup bahwa nanti sebentar jam 11 Jakarta atau jam 1 Indonesia Timur itu udah dibayar
akan dibayar dan terima pembayaran. Nah kalau sampai besok tidak ada lagi, ini kan jadi bumerang buat saya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terus 2 istri sama 2 anak itu beli kuota. Halo Pak. Yang dibayar pertama ini kan yang klik iklan. Yang cloudnya belum Pak? Belum. Oh itu kapan itu Pak? Nah, kalau nggak ada informasi dari perusahaan, kita jangan bicarakan kapan. Oke. Nah, Ya. kalau memang belum pasti ya bagaimana ya? Kan pernah Pak Ujen sampaikan kalau memang kita bisa narik itu kan memang kecil sih. Saya sama istri sama anak-anak itu tinggal cuma $46 sih. Ya udah, kita doakan Qubit panjang kaki semuanya, kita bisa dapatkan kembali semuanya. Yang penting adalah kita doakan malam ini cair, ya kan? Iya, harapan kita semua kan Ya, begitu harapan tuh. kita begitu. Pastinya. Betul, saya juga harapannya begitu. Iya. Oke, jadi ini saya mau umumkan nih Pak Bastian, umumkan ke grup saya nih. Ya, malam ini jam 11 malam. Oke, makasih Pak Bastian. Oke, makasih. Oke, berikutnya Pak Adi Haris. Halo Pak. Malam Pak. Ya, Pak Bastian, apa kabar? oke, kabar baik Pak Adi. Silakan. Iya. Lama nggak jumpa nih. Nah, kapan kita ngopi bareng? Oke. Saya malam ini terima kasih Pak Bastian karena ada Zoom ya. Ya. Karena memang kita butuh sekali informasi-informasi yang terbaru seperti itu. Karena memang di grup-grup kita ini memang ramai sekali seperti itu. Jadi memang ya sebagian teman-teman walaupun di grup saya itu mainnya pun untuk gratis sampai 99%, tetapi mereka merasa punya beban seperti itu. Dan saya juga sudah sampaikan ke mereka bahwa apapun informasi yang ada di atas itu juga kita sampaikan ke bawah seperti itu. Ya. Jadi untuk yang WD yang nanti bisa kita lakukan malam ini atau besok seperti itu, ini sangat menggembirakan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan memang ini terrealisasi seperti itu Pak Bastian, karena jangan sampai seperti di awal-awal terus berubah-ubah seperti itu kan. Dan saya minta sih seperti ini Pak Bastian, kalau ada informasi-informasi yang penting itu sebaiknya perusahaan itu memberikan pengumuman resmi Pak, supaya informasi itu tidak simpang siur seperti itu. Baik, Udah saya kasih masukan juga. Jadi segala sesuatu pengumuman harus ada. Oke, setuju Pak. Ya seperti itu. Sehingga apa yang kita share itu benar-benar valid gitu Pak. Artinya dari perusahaan seperti itu. Kang. Karena banyak Oke, terima kasih Pak Adi Haris. Kita doakan sama-sama malam ini cair ya. Baik. Mungkin itu aja Pak Bastian, terima kasih. Oke, Selamat terima malam kasih. Assalamualaikum. Berikutnya Pak Muhammad Wisnu. Selamat malam Pak. Malam. Kali ini saya diwakili nama member saya nih, Pak Mangu. Boleh. Pak Mangu ada yang mau ditanyakan Pak? Mangu. Malam. Ya, Pak mau bertanya, ini soal pencairan. Ya. Tadi siang itu informasinya kita menunggu 2 hari. Hari ini berubah lagi jam 11. Ini kadang jadi bingung nih. Yang jelasnya bagaimana nih? Apa sebentar jam 11 atau menunggu 2 hari lagi? Soalnya tayangan siang itu
kita menunggu 2 hari lagi lah, ini berarti mundur lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Kalau siang menuju 2 hari, sekarang jam 11 berarti lebih cepat dong. ya tadi siang itu Ya. tertulis informasi seperti itu, jadi saya mau butuh klarifikasi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang keduanya ini soal iklan yang terlihat lamban di HP kita masing-masing, itu kira-kira faktor apa, Pak? Pertama pasti faktor internet, yang kedua faktornya prosesornya di HP-nya. Oh gitu, ya ya. Lalu yang ketiga, tidak semua pelanggan ini kan tahu cara mengoperasikan aplikasi mungkin dari Indodax, kemudian nanti beralih ke nomor rekening atau e-wallet dan seterusnya. Mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa, tata caranya bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Apa masuk ke akun atau bagaimana? Oke. Sudah. Iya. Pertama informasi cairnya, jadi sebenarnya karena sudah ya, saya jelaskan Iya. ya Pak. Oke. Jadi udah selesai belum? Udah. Udah ya. Halo. Ya, halo Pak. Ya. Gimana info terkininya Pak? Tentang withdraw. Oke. Ya, saya mau jawab ya. Iya. Oke, jadi pertama karena kita sekarang ingin mendapatkan informasi terbaik ya, jadi saya kebetulan dapat informasi lebih awal. Tadi ada Pak Ujeng, ada si Mamun, ada Pak Nizar ya. Kita tadi kebetulan ditelepon sama Pak Mike untuk membicarakan ini, jadi saya sampaikan. Tapi saya juga cukup punya perasaan yakin jam 11 bisa cair, karena saya melihat Ubik ini sebenarnya sangat serius sekali mereka menanganinya. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi nanti jam 11 lah ya, kita tunggu jam 11 harusnya bisa cair, karena dia tidak mencairkan semuanya, dia cuma mencairkan minggu pertama saja. Nanti besoknya lagi baru cairkan minggu kedua, besok lagi cairkan minggu ketiga, besok lagi cairkan minggu keempat, sampai semua yang tertunda itu selesai. Nah, 3 hari. bukan, pokoknya sampai selesai, mungkin butuh 7 hari setiap hari. Oh gitu. Nah, Ya, setelah itu ada kejelasan lah istilahnya. ya setelah itu baru normal, setiap minggu dia cair sekali ya. Tadi katanya nggak bisa cair karena data terlalu besar, jadi mereka tidak bisa merekap semuanya, jadi diputuskan semuanya dapatnya 1 kali dulu, yang penting cair ya. Kita berharap yang penting cair dulu, berapa kalinya sebenarnya yang penting cair dulu, oke? Artinya kita ingin membuktikan bahwa Ubik ini benar ya kan. Terus yang kedua, masalah iklan kurang bisa tampil ya, itu mungkin masalah HP-nya atau internetnya. Terus yang ketiga, bagaimana cara withdrawnya, cara kerjanya gimana ya. Jadi nanti dia masuk ke aplikasi kita yang di reward ya, di reward aplikasi kita, baru kita withdraw ke Indodax atau ke wallet crypto mana saja, yang penting bentuknya USDT. Kalau nggak bisa, sementara minta bantuan upline untuk dipindahkan ya, minta upline dipindahkan. Setelah pindah baru bisa tukar ke rupiah. Oke, lebih kurang seperti itu ya. Pak. Itu withdrawnya itu serentak apa bertahap gitu? Withdrawnya itu untuk sementara 1 kali 24 jam ya, siapa saja mau withdraw boleh, mau di sementara ditinggalin di dalam juga boleh.
gitu ya. Termasuk bonus referralnya ya? Halo? Halo Pak? Ya, ya bonus Ya. referralnya, ya bonus iklan ya. Teman yang kurang dari 10 itu termasuk nggak? 100%? Ya, termasuk. Termasuk ya udah. Udah gitu aja sementara. Ada yang Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi ke Bapak SMT. Nah, tadi putus tadi. Ini sudah perpanjang ini internetnya biar nggak putus lagi. Silakan Pak Muhammad. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi ada trouble di wifi kita. Ya, tidak langsung tersambung di data seluler saya ya. Yang pertama saya ingin pastikan ini informasi BD ini valid dari manajemen Pak ya. Yang pertama. Dari dua orang, saya dari 001 dan dari orang IT. Oh, jadi itu orang manajemen atau bukan Pak? Ya, harusnya itu IT itu orang manajemen. Oh ya, itu yang pertama. Yang kedua, berarti Ya. yang uji atau trial dari tanggal 15 sampai hari ini, terus sepertinya tadi fokus ke tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Nah itu Ya. yang tanggal 15 sampai hari ini terhitung dibayar atau tidak? Itu aja, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, kan itu ada di aplikasi itu ada menu mengirim, berarti kan artinya mitra-mitra saya yang tidak punya aplikasi Indodax atau Exchange apapun bisa mengirim ke akun saya, kemudian kita tarik bareng-bareng bisa ya Pak? Itu saja mungkin ya. Nah, oke, saya jelaskan dulu. Pertama, informasi tadi dari IT dan 001. Pak Ujeng, betul? Angkat tangan Pak Ujeng, betul nggak? Mana Pak Ujeng? Ya, silakan Pak Ujeng. Biar sama jelas. Tadi informasi dari... Halo Pak. Ya, Udah dengar Pak? udah. Lanjut. Oh iya benar Pak, masih dari Pak berlima tadi, ada Pak Bastian, ada Pak Dani, ada Pak Nizar, ada Pak Makmun, saya sendiri Pak Ujeng. Itu telah mendengarnya sejelas-jelasnya bahwasanya hari ini malam ini akan dikeluarkan yang namanya WD klik iklan 100%. Tetapi jam waktu belum ditentukan. Tetapi untuk kebiasaan jam waktu itu jam 11 malam. Biasanya sudah ada info dari masuk satu klik iklan. Demikian Pak. Oke. Rasa begitu Pak Bastian. Oke, terima kasih Pak Ujeng. Ya. Oke, demikian Pak ya, itu informasi dari Pak Mike jam 11 nanti malam. Terus yang kedua, yang dibayar yang mana? Yang dibayar adalah tanggal 1, tadi bicara tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya, mungkin tanggal 1, karena kita kan mulainya waktu itu tanggal 15 ya, tanggal 15 mulai ke iklan. Kelihatannya kita kan yang join lebih awal harusnya tanggal 1-nya kita dibayar, harusnya ya, tanggal 1 dan tanggal 7 Mei. Tapi ya nanti kita lihatlah nanti malam. Pokoknya dia cara bayarnya adalah 1 hari pertama ini dia bayar tanggal 1 sampai tanggal 7, besoknya bayarnya tanggal 8 sampai 15, besoknya bayar tanggal 16 sampai 21, besoknya tanggal berikutnya 22 sampai 29. Pokoknya seminggu sekali, tapi dia bayarnya setiap hari. Setiap hari mereka tanggal 15 ya. Ya. Yang tanggal 15 sampai tanggal 1 Juni nggak dihitung Pak? Enggak, maksudnya dia kan bayarnya adalah 1 minggu aja, 1 minggu pertama. Yang misalkan 1 sampai
7 Juni berarti masuk ke minggu keberapa itu? Pokoknya urutan dari awal pertama dia hitung. Kalau misalkan contoh, dia hitungnya mulai tanggal 15 misalkan. Berarti dihitung tanggal 15 sampai 23 dia bayar dulu. 15 sampai 22 ya kan? Dia bayar dulu. Oke? Nah, 15 22 tentunya dengan perhitungan market plan apa ya? pokoknya dia hitungnya per 1 minggu. Per 1 minggu. Oke? Oke. Ya. Oke, siap. Terus WD-nya kan semua akun boleh saling transfer. Jadi kalau yang nggak ngerti boleh transfer ke Bapak dulu, nanti WD bareng-bareng boleh, ya, boleh ya. Jadi semuanya boleh saling transfer. Oke, sebuah solusi. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Hidayat. Oke, berikutnya Mr. Toha Aji Saputro. Malam Mbak Bastian. Malam. Ya ini kan saya tadi telat ikut Zoom ya, jadi belum tahu apa ya arahan yang diberikan tadi. Boleh disimpulkan lagi atau diringkas itu tidak akumannya? Oke, saya ringkas sedikit ya. Masih malam ini adalah ya sebenarnya kita ingin menginformasikan kita sama-sama menjaga Cubic ini. Kita semuanya berharap Cubic ini benar adalah salah satu solusi buat keuangan kita dan kita bisa bantu teman-teman yang lain ya. Selama Cubic ada, kita berharap jangan ada yang kirim link perusahaan lain ke dalam grup. Kita pantau sama-sama. Kalau ada ya kita tegur ya, kita ingatkan. Kecuali Cubic udah nggak ada ya lain cerita. Tapi kita hari ini mendapatkan kabar terakhir untuk pencairan ya. Kabar terakhir pencairan adalah malam ini jam 11 akan cair 1 minggu pertama ya. 1 minggu pertama kalau dia hitung dari tanggal 1 berarti nanti tanggal 1 sampai tanggal 7 dihitung pencairannya. Karena kenapa tanggal 16 kemarin kan janjinya tanggal 16, kenapa nggak bisa kecair? Dari IT mengatakan bahwa karena datanya sangat besar sekali sehingga kalau dia rekap semuanya itu mungkin bisa 3 hari lagi mungkin nggak selesai. Tapi orang IT juga tahu situasi di lapangan udah mulai pada berisik ya kan. Nah jadi perusahaan putuskan malam ini dia bayar sekali ya, bayar 1 minggu pertama. Kalau minggu pertama kemarin dia mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu minggu pertama. Kalau misalkan mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 22 berarti itu minggu pertama. Nah untuk minggu kedua besoknya, minggu ketiga besoknya, minggu keempat besoknya. Pokoknya setiap hari dia bayar. Oke? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua informasi pengumuman tentang ada namanya pembayaran bonus itu tidak boleh diumumkan di websitenya Cubic karena itu dilarang oleh Google ya, itu nggak boleh. Terus yang ketiga untuk informasi coba di join di Telegram, jadi lihatnya di Telegram official di Telegram ya. Terus yang berikutnya adalah WD. Setelah malam ini cair, mungkin pasti besok banyak WD. WD-nya adalah 2 kali 24 jam, ya. Terus kita kan pertama cuman ada TRC 20, ya kan? Sekarang kita sudah tambah 1 link lagi yang namanya BP 20 untuk withdrawnya. Dan secara tidak langsung yang ubah bukan Cubic-nya, ternyata TRC 20 itu biaya withdrawnya sekarang adalah $4 ya, adalah $4 dan BP 20 adalah $2. Jadi kalau di WD ya disarankan menggunakan BP 20 aja, itu $2. Dan itu bukan potongan dari Cubic, tapi itu adalah tadi link yang kita pakai ya, TRC 20 sama BP 20. Nah, lebih kurang seperti itu. Iya. Jadi sana saya nanti kan sudah masuk, berarti kalau saya WD besok itu nanti maksudnya di akun itu baru 2 kali 24 jam itu ya Pak? Ya,
baru kurang lebih 2 hari gitu ya baru masuk itu ya. Ya, untuk yang awal ya, karena orang IT perkirakan orang awal ini pasti banyak sekali orang WD. Oh gitu, oke. Oke, Saya kira sudah, ya sudah. Oke. Oke, terima kasih Pak Sapul. Berikutnya akhirnya muncul leader kita, Mr. Lutfi Siagian. Bang Lutfi, silakan. Ya, siap Pak Bastian. Ya, Sore tadi curhat sama Pak Ujang. Ngopi di warung. Cairnya jam 11 Pak Bastian. ya, cairannya nanti jam 11 malam. Itu dihitung dari tanggal 1 Mei atau gimana? Nah, itu lagi yang saya tadi tanyakan, cuman Pak Mai nggak jawab kita, ya. Dia kalau penjelasan sih tanggal 1 sampai tanggal 7, ya kan? Kalau misalkan kan hitung mulai tanggal 15, yang waktu kita mulai pertama kan tanggal 15, berarti mungkin tanggal 15 sampai 22, itu yang pertama. Jadi hari malam ini cair 1 minggu, besok malam cair 1 minggu, besok malam cair 1 minggu lagi sampai semua yang ketunda selesai. Jadi kreditkan secara bertahap ya. Ya, betul. Karena data terlalu besar. Ini sebagai masukan ya untuk Ya. di masa akan datang. Untuk layanan customer service atau layanan admin Jupik itu harus ada. Betul. Kenapa kendala member semua member ini keluhan langsung ke perusahaan? Ya, Ya itu ya cara supaya di masa akan datang lebih lancar lah. iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Thank you masukannya. Customer survey memang harus ada ya. Berikutnya Pak Hendy. Pak Hendy, silakan. Pak Hendy. Pak Hendy, halo Pak Hendy. Oke, Pak Hendy kayaknya nggak fokus nih. Berikutnya Pak Mul. Bang Mul. Halo, Ya, ya. Pertanyaan saya itu yakin ya pencairannya. Hah? Yang kedua, kalau memang tidak cair itu bagaimana tanggung jawabnya? Karena yang panik ini itu para adminnya, para leader-leader. Ternyata setelah informasi ini ternyata semuanya sama. iya. Bukan caranya seperti itu kok, nggak pakai website kayak begini gitu. Akhirnya leader-leader atau yang punya member-membernya banyak itu ya siap diserang. Nah itu kan panik semua itu, kelihatan panik. Malam ini nggak bisa tidur kayaknya. Artinya begini, segala sesuatu ya kita serahkanlah ya. Kita lebih ikhlas melakukan segala sesuatu hal. Kita memang berharap ini cair. Terus terang saya mengkoordinir meeting ini supaya semuanya bisa lebih tenang ya. Karena kepastian cair kan tidak ada, ya kan? Kepastian cair itu tidak ada. Tapi kalau saya melihat perusahaan ini, dia sangat serius melakukan ini. Cuman sekarang memang tata kelolanya belum begitu baik. Kayak contoh barusan disarankan oleh Pak Lutfi, customer service saja belum ada, ya kan? Seharusnya sudah ada. Nah, dan memang dari awal juga kita bicarakan ini adalah gratis karena kita sudah sering Indonesia sudah sering ditipu. Jangan bayar dulu, biar gratis dulu kita main. Tapi kan namanya manusia kan nggak bisa begitu. Ada yang sudah bayar, ada yang belum bayar. Seharusnya kan yang namanya free, harusnya kita nggak perlu ada beban. Tapi namanya manusia, hati manusia tetap aja ada beban, ya kan?
nggak bayar aja beban, apalagi yang sudah bayar. Nah, supaya ini kita malam ini kita berdoa bersama-sama ya. Kalau saya sih memang punya keyakinan malam ini harusnya cair ya, harusnya cair supaya ada kelanjutannya. Kalau malam ini sampai nggak cair, wah besok sudah pasti ributnya luar biasa, ya kan? Pasti ributnya luar biasa. Karena udah berapa kali dia PHP kepada kita, betul nggak? Nah, jadi kita semuanya mohon doanya malam ini semuanya bisa cair. Oke, demikian Pak Mul ya. Kita tunggu nanti jam 11 malam. Oke, berikutnya Pak Suwandi Triyoso. Halo. Ya. Halo, selamat malam Pak Bastian. Malam. Kabar baik Pak? Ya, kabar baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang intinya seputar ini aja Pak ya. Saya mau tanya yang pertama Pak, mengenai withdraw nanti ya Pak ya. Ya. Itu tanggal 1 sampai tanggal 7 di mereka bisa withdraw. Betul ya Pak? Ya. Nah, withdraw itu kan waktu awal-awal kan mereka belum mengerti tentang iklan. Banyak yang belum mengerti iklan. Apakah nanti itu dibayar atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang pokoknya yang kemarin semuanya dibayar. Yang semuanya dibayar maksudnya yang awal-awal belum mengerti itu apakah dibayar apa tidak? Semuanya dibayar, kecuali nanti setelah ini yang nggak klik ya udah nggak dibayar ya. Pokoknya besok semuanya dibayar. Oh ya udah, gitu ya Pak. Terus yang kedua Pak, saya minta tolong lagi nih Pak mengenai withdraw itu nanti itu yang mendapatkan bonus itu nanti ini kan diinfokan 1 sampai 7, tanggal 1 7 itu besok kan malam ini. Besok tanggal 2 sampai 8 dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya itu harus ada jadwal, Pak. Ya. Jangan ada jadwal nanti berantem. Ini saya dengar nih leader-leader berantem semua sama member-member. Sebetulnya Pak Bastian saya bilang ini perusahaan tidak transparan. Perusahaan ini mau enak sendiri. Akhirnya apa yang berantem? Pak Bastian, Pak Dani, bahkan Pak Mike pun disalahkan. Pak Mike itu porsinya sama dengan kita Pak, adalah seorang leader. Betul. Yang saya tegaskan di sini adalah Pak Mike kurang berani sama perusahaan. Ingat, perusahaan mencari Pak Mike bro. Perusahaan menemukan Pak Mike. Pak Mike lihat oke masuklah Pak Mike. Harusnya Pak Mike tanya bagaimana ini sistemnya, bagaimana ini. Tadi aku dengar lagi ada customer service. Itu sudah lama saya bicarakan ke Pak Dani, customer service. Tolong. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak customer service? 0. Tidak pernah ada. Jadi berikutnya tolong itu Pak. Ya. Terus yang ketiga Pak, saya mau tanya lagi Pak ya mengenai masalah cloud ya. Kalau cloud ini tidak ada kepastian, lebih baik uangnya dikembalikan lagi Pak. Kalau boleh saran saya dibalikan lagi. Karena kasihan orang itu uang Pak. Dibalikin lagi lah. Orang butuh dibalikin lagi gitu. Jadi memang kalau memang ini nanti cloudnya ada 5 bulan lagi ya balikin dulu. Daripada nanti bulan Agustus enggak, September enggak, Oktober enggak, Desember enggak. Uang mendem terus, kasihan ya. Orang kalau butuh ya kasihan lah. Balikin lah. Lebih baik balikin. Terus yang keempat Pak, mengenai withdraw nanti, kalau bisa itu sebelum withdraw ini ada tutorialnya. Ya. Kalau bisa saran saya Pak, sebelum withdraw nanti malam atau kalau sudah withdraw, katanya 2x24 ya, itu ada tutorial, gitu loh. Ya. Nanti kalau terlambat mereka katanya nggak menarik, akhirnya jatuh ke upline-nya, emosi lagi, salah lagi. Tolong Pak, itu aja Pak. Oke. Makasih Pak. Malam, terima kasih masukannya Pak Suwandi. Ya,
Pak Suwandi dari awal kita bicara customer service ya, karena customer service ini memang penting sekali ya. Jadi ada segala sesuatu kita bisa tanyakan service. Dan kelihatannya sepertinya Qubit belum siap, itu adalah salah satu kesalahan. Terus yang kedua masalah withdraw. Withdraw di sini banyak masternya kripto. Harusnya nanti ya perusahaan pasti bikin juga, nanti juga leader pasti banyak bikin juga ya. Jadi supaya nanti ke depan withdraw itu gampang ya. Dan uang kalau sudah di aplikasi kita sudah nggak hilang ya, sudah nggak hilang. Yang penting sudah masuk ke aplikasi kita. Demikian ya. Oke, berikutnya Pak Laode. Ya, terima kasih Pak ini kesempatannya, karena ada tadi sudah terwakilkan satu masalah tutorial. Artinya tutorial ini penting Pak. Kenapa penting? Kita bicara masalah iklan ini, banyak sekali yang lakukan, banyak sekali yang mau, yang dia tahu hanya klik, tetapi dia tidak ngerti apa itu, yang mana uangnya, yang mana anunya. Jadi tutorial itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, tutorial pengiriman antar teman itu, aku dengar tadi bisa ditarik oleh satu orang, dikumpul-kumpul, karena masyarakat umum ini tidak tahu bagaimana cara ambilnya, bagaimana cara dapatnya. Nah ini, jadi ini dua itu tutorial untuk mencairkan dan tutorial mengirim antar teman itu penting sekali Pak. Itu saja barangkali. Oke, terima kasih Pak Laude, ini dicatat ya. Tutorial itu tugasnya Pak Ujeng nih. Ujeng ini bikin tutorial ya. Terima kasih, tutorial semuanya nanti dibuatkan. Terus berikutnya yang belum dulu ya, yang belum dulu. Pak Troy Thomas. Halo, malam Pak. Malam. Pak, saya hanya memohon ya Pak untuk sampaikan ke para manajemen. Kalau bisa manajemennya bicara langsung ke para members yang ada di Zoom. Ya, mungkin jangan berani jangan menghilang begitu aja Pak. Dan banyak members sudah merasakan ini ada unsur Pak yang mencurigai, ini unsurnya penipuan karena sudah 3 kali dari 16 Mei, 2 Juni, 16 Juni sekarang masih mundur lagi. Kemarin bilangnya 2 minggu akan dibayar, sekarang 1 minggu mundur per hari, 1 minggu. Tolong kejelasannya Pak. Kalau memang itu juga dikembalikan aja yang klubnya itu Pak. Oke. Nah, sampaikan aja Pak. Saya nggak menyalahkan Bapak ya. Saya nggak menyalahkan Bapak. Ya, saya nggak menyalahkan Bapak. Sama Pak. Nah, saya nggak menyalahkan Bapak. Kita saya menyalahkan. Ini perusahaan besar. Tapi tolong hargain member yang sudah keluar uang beli kota, buang waktu, buang untuk klub segala macam, tapi apa nggak dihargai, malah bilangnya dari pihak publik juga mengatakan kok nggak etika, nggak sopan warga Indonesia. Tolong Pak ya, Pak Bastian, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Toy Toman, masukannya saya catat. Berikutnya kembali lagi ke Pak Pendi. Pak Pendi. Pak Pendi, mic-nya dinyalain dulu. Ya. Udah Pak. Ya. Dengar suaranya Pak? Ya, dengar. Pada prinsipnya apa yang telah disampaikan nih Bapak di awal waktu dan teman-teman itu sama Pak. Cuma menegaskan aja bagi kita yang sudah dewa cloud itu kapan udah dihitungnya atau macam mana tuh? Oke. Dikembalikan atau macam mana ya? Ya. Itu ya Pak. Dewa cloud ya. Sudah berapa ini, nanti saya tanyakan manajemen gimana baiknya. Terima kasih Pak Pendi. Ya. Oke, 2 orang lagi. Sekarang Pak Oyon, kembali lagi Oyon. Ya halo Pak Bastian. Jam 11 malam saya. Ya halo. Siap berkali ID. Pakai Indodax. Halo Pak Bastian, ada suaranya? Ya silakan. Ini Pak mengenai yang tadi WD
WD, yang ini sistemnya kan kripto. Kenapa bisa masuknya harus nunggu 1 kali 24 jam, Pak? Apakah di manual apa gimana? Kalau sistem kripto kan nggak perlu lama, Pak. Ya, sekarang masih manual, Pak. Oh, berarti itu manual ya kirimnya ya? Ya. Bukan bukan kripto seperti biasa umumnya. Ya, manual. Oke. Yang kedua, Pak, minta penjelasannya. Ini kan ada kerjasama Google. Yang maksud kerjasama Google itu konteksnya kemana ya, Pak ya? Iklan itu, iklannya Google dilemparkan ke Kubik untuk mencari pengklik iklan. Oh, konteksnya ke situ. Ya. Ya, soalnya kan saya juga pernah nyari tahu secara kebijakan Google itu kan lumayan tinggi. Jadi yang saya tanyakan konteks kerjasamanya seperti apa, kayak gimana gitu. Ya, makanya memang banyak hal yang Kubik tidak bisa tampilkan. Seperti kemarin ada yang bilang kalau kita klik iklan kan harus ada tandanya, keklik apa enggak, kita sudah klik berapa kali. Nah, ternyata Google deteksinya pakai AI, jadi dia tidak kasih kita memberikan tanda. Jadi kayaknya Kubik juga nggak bisa kasih tanda. Terus yang kedua, waktu itu akses sama katanya sambungan IP ya, atau PI apa itu API-nya belum diakses sama Google. Nah, sekarang kan sudah. Terus untuk masalah bonus, Kubik tidak boleh memberikan pengumuman ya, kecuali di Telegram. Nanti kita baca di Telegram. Oh, jadi yang maksud kerja sama Google itu pola skema iklannya ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Teddy Marcelo. Baik, assalamualaikum Pak Basti. Salam, silakan Pak Teddy. Saya termasuk ke penggemar Real 7 ya. Dari awal sebelum launchingnya aplikasi juga saya sudah ikut ada di dalamnya menunggu kehadiran aplikasi. Ya. Sabar penantiannya. Ya. Nah ini Pak, saya mau tanyakan selalu ini masalah kan perusahaan apapun mau kecil mau besarnya itu biasanya ada yang namanya setidaknya minimal customer service atau CS Pak. Ya. Ya kan. Nah di sini kan saya terkendalanya untuk informasi customer service atau seperti CS di perusahaan Kubik ini gimana Pak? Di mana ini Pak? Ya untuk customer service nanti itu spesial kita kasih tanda, kasih pesan, karena kita sudah dari awal sebenarnya kita udah bilangin, tapi dia juga nggak siap-siapan sampai hari ini belum siap. Bahkan saya hanya bisa sekali-kali WA-an sama orang IT-nya katanya ya. Nggak istilahnya kalau saya lihat manajemen Kubik ini saya belum bisa berhubungan dengan manajemennya, hanya orang IT-nya saja katanya, seperti itu. Tapi untuk customer service ini mungkin kita kasih catatan, karena terus terang apapun itu harusnya ada customer service sehingga apapun masalahnya bisa kita tanya. Yes, ya benar Pak, karena kita kan satu hal ya, karena terkaitnya kita itu kan cuma sama email ya, tidak menggunakan WA. Betul. Tidak menggunakan nomor HP, tidak menggunakan data diri seperti identity, SIM, paspor ataupun KTP, tidak digunakan itu semua Pak ya. Jadi kan kita hanya terikat dengan email saja. Oke. Nah, email saya kan di mana kita kalau email ini tadi bermasalah maka habislah semua masalah kita Pak. Jadi bisa bermasalah semua. Nah ini kendala paling tidak boleh OTP tidak masuk aja udah bingung ini kan. Oke, betul, setuju Pak. Ya. Oke. Saya nggak bahas yang lain-lain, masalahnya ini kan satu memang kita membangun masih bayi Pak ya, saya anggap masih bayi ya.
masih anggap aja ini masih perangkak ya. Saya maklum ini, saya maklumi semua, tapi minimal ada perbaikan-perbaikan tadi harus ada. Ya, itulah Pak. Kalau dia bisa untuk kedepannya bisa untuk menjadi perbaikan ekonomi umat Pak ya. Itu saya harapkan semoga bisa sama-sama kita happy semua di Cubit ini Pak ya. Oke, itu aja Pak Bastian. Terima kasih Pak Dedi. Thank you. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom malam ini. Mari kita sama-sama mendoakan, sama-sama kita tunggu malam ini jam 11. Besok pagi baru berisiknya ya. Jangan malam-malam ditelepon, malamnya handphonenya mati. Ya. Ronda. Besok ada Zoom lagi nggak Pak Bastian? Jaga akun malam ini. Ada Zoom lagi nggak besok? Nah, malam ini jaga akun ya, jangan sampai lilinnya padam. Kalau lilinnya padam udah masuk. Mantap. Nah, itu ada Pak Nizar itu tadi juga ketemu Mike tadi sore ya. Siap. Kacang. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Nyala Cibit. Zoom berikutnya. Selamat malam Pak Bastian. Selamat malam. Thank you. Ngopi. Thank you. Angin surganya jangan lupa Bojeng. Ya.